kelas mesin fluida malam hari ini. Sebelumnya, selamat malam juga Pak Edi dan teman-teman sekalian. Nama saya Wirawan Wisnu Wisanggeni, NRP 5019241048. Boleh untuk Perkenalkan, teman-teman perkenalan juga. baik, makasih Wisnu atas kesempatannya. Eh, Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Ede juga. Perkenalkan, nama saya Brenda Fitra dengan NRP 50192411113. Oke, selanjutnya selamat malam Pak Ede dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Arya Permana dengan NRP 50192411045. Oke. Oke, selamat malam Pak Edi dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nurul Ilmi Nadia dengan NRP 5019241143. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Ede. Perkenalkan nama saya Adrian Maulana Rizky, biasa dipanggil Adrian, dengan NRV 5019241010. Oke, makasih teman-teman udah perkenalan diri. Jadi malam hari ini nih kita bakal apa ya ngebahas lah berdiskusi tentang khususnya physical quantities di mesin fluida ini. Nah, sebelum masuk ke mesin fluidanya ini teman-teman, menurut kalian nih physical yang namanya physical quantities tuh kayak gimana coba? Mungkin dari ini dulu deh, ilmi dulu deh. Apa ya, kalau menurutku physical quantities. Kalau dari yang aku baca-baca dari Google, dari referensi-referensi yang ada, dari buku-buku yang ada, kalau yang aku ambil, aku tarik kesimpulan, physical quantities itu kayak satuan-satuan fisika gitu loh. Kayak misalnya ada massa, ada meter, ada volume, ada density dan lain sebagainya. Kalau menurut aku gitu sih. Mungkin Hmm. teman-teman yang lainnya boleh punya pendapat yang lain mungkin. Kalau menurutku, sejauh ini juga sama sih yang sama dengan ilmi. Soalnya juga physical kuantitas kan juga banyak jenisnya. Jadi kayak satuan-satuan yang dipakai yang di apa dijelaskan di physical quantities berdasarkan definisinya itu pakai semua di physical jenis lainnya. Kalau kamu sendiri gimana no? Menurut kamu sendiri? Oke, oke. Misal kalau menurutku sendiri tuh aku nangkepnya physical quantities itu besaran ya. Kalau di fisika tuh ada besaran ada satuan dan physical quantities tuh menurutku mengandung dua-duanya. Jadi misal kalau tadi Ilmi bilang meter atau velocity atau sebagainya, nah itu tuh merupakan satuan dari besaran yang udah kita ukur. Jadi menurutku nih physical quantities tuh suatu hal, suatu besaran di dunia fisika yang dapat diukur atau dihitung berdasarkan ini apa namanya kayak dalam pengukuran lah bisa dari eksperimen atau perhitungan teorema aja gitu. Nah, mungkin ada tambahan lagi teman-teman Nabil atau Adrian Oke, mungkin. mungkin kalau dari aku pendapatku sama dari teman-teman yang lain. Terus juga mungkin bakal ngasih pendapatku. Menurutku itu apa Mi? Nanti ke Nabil dulu, Nabil dulu. Oke. Jadi kalau menurutku physical quantities itu sebenarnya tuh kayak ya besaran-besaran fisika yang kita pakai untuk ke kayak ngegambarin kondisi dari suatu sistem baik itu kayak ngegambarin fluida, energi ataupun kayak peralatan yang lainnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, Aku, saya boleh apa boleh kamu boleh. berpendapat? Aku mau nanya kalau kamu tidak mau berpendapat. Aku mau tanya dulu, boleh nggak? Oh, monggo Ilmi. Kalau gitu berarti Boleh. masa masa itu apa? Terus meter itu apa? Kan tadi Wisnu jelasin ada satuan, satu lagi apa? Satuan sama Besaran, iya Saran. besaran. besaran. Besaran tuh yang masa atau meter yang besaran. Besaran itu yang meter satuannya atau gimana? Oke, mungkin aku balikin ke teman-teman dulu nih. Ada yang mau ngejawab nggak dari Berarti ini pertanyaan tuh ini?
kayak perbedaan dari yang physical quantity sama units gitu ya. Jadi besaran sama satuan bedanya apa gitu Iya, tak? Ya, iya, iya, mungkin iya. dari Ilmi tadi, Il. Oke. Kalau menurutku ya, kan physical quantity ini tuh kayak besaran yang diukur. Nah, sedangkan unit itu kayak gimana ya? eh Apa sih? Bahasa yang standarnya gitu loh buat dipakai untuk nyebut ukurannya gitu, kalau menurutku. Ya, mungkin aku juga ngelengkapin aja dari jawaban Nabil. Jadi kayak misal physical quantities tuh massa, waktu, tinggi, volume, dan lain sebagainya, di mana dia memiliki besaran dan satuan. Besarannya itu nilainya berapa, satuannya itu ya dalam satuan apa gitu loh. Misal, ya kalian mungkin tahu sendiri ya, nggak usah dijelasin kayak detail gitu. Volume, misal 1 meter kubik, besarannya satu, satuannya meter kubik. Ya, mungkin kayak gitu nah teman-teman. Iya sih, aku juga kemarin habis baca-baca berdasarkan referensi yang aku baca juga seperti itu sih. Kayak besaran itu yang bisa diukur itu apanya. Terus satuan itu ya satuan sesuai dengan besaran yang diukur. Misal panjang, besarannya panjang, berarti satuannya meter. Gitu. Oh, Kalau berarti dari itu, aku sendiri itu sebenarnya itu masuk ya. Jadi besaran itu sebenarnya kayak sifat yang diukur. Jadi kalau semisal dari besaran itu dia sebenarnya dia kalau semisal nggak ada satuan itu dia nggak ada dimensi. Tetapi kalau semisal satuan satuan itu standar pengukurannya dan di situ biasanya ada dimensi. Dimensi seperti meter, meter kubik, meter eh, meter pangkat 3 dan seterusnya kayak gitu. Hmm, setuju, setuju. Berarti ada dimensi gitu ya di dalamnya. Hmm. Mungkin secara tekniknya begitu Ya, ya, kalau teman. kalau satuan itu biasanya, ya kalau satuan itu biasanya dimensinya lah. Tapi kalau besaran itu yang jumlahnya atau istilahnya seperti kayak sifat yang diukurnya gitu. oh, oke, oke. Got it. I Berarti see. aku bisa ngambil kesimpulan ya, kalau massa itu besarannya, satuannya kilogram gitu, misalnya. Ya betul Ya, betul. Oke, oke, Betul. Benar thank you banget, benar teman-teman. banget. Oke. Thank you nah, teman-teman. oh iya. Mungkin sedikit menambahkan juga karena satuan itu bermacam-macam. Panjang ada feet, ada meter, ada inci, ada sentimeter, dan lain sebagainya. Dan itu mungkin kalau misalnya ke depannya kita kalau kuliah di Meslu, kita harus juga merhatiin itu sih. Kalau menurutku itu penting banget karena ya mungkin dari SMA juga itu merupakan suatu apa ya, mis minor sih kayak oh lupa satuan ini yang akhirnya nanti salah Bawa perhitungan. ya, Iya Mas pas Adrian. SMA ya. Pas kuliah. Benar. Ya Silakan Adrian, Cai. boleh berpendapat lagi mungkin. Ya takutnya kan Oh, kalau setelah misal setelah kita Wisnu, nggak, setelah Wisnu. Iya, kenapa? Setelah Wisnu berpendapat. Boleh. Aku udah kok. Sebelum makin jauh ya. Jadi aku pengen melurusin aja kalau semisal di physical quantities itu sebenarnya ada dibagi menjadi dua. Ada dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok atau base quantities sama ada besaran turunan atau derived quantities. Nah, mungkin ini bisa diskusikan lebih lanjut lah. Menurut Ya, kalian benar. sendiri kayak apa itu base quantities, apa itu besaran turunan dan lain-lain. Oke. Oh, ilmi. Boleh, Oke, boleh, boleh boleh. Ilmi. Aku masih ingat kalau nggak salah ini pelajaran waktu SMP ya, besaran Hmm. pokok ya, atau kita eh besaran pokok sama standar satuan internasional tuh sama apa beda? Sama kan? Yang Standar ada tujuh itu internasional. sama loh. sih. Ya Ya, tujuh, ya, ya sama-sama. tujuh, Ya tujuh. tujuh kan ya, tujuh kan. Yang Tujuh, ada tujuh. yang ada ini suhunya tuh pakai Kelvin bukan Celcius. Ya, Iya. Ada betul, betul. panjang, panjang itu satuannya massa, terus panjang itu satuannya meter, massa satuannya kilogram, ada waktu yang satuannya second atau detik, ada kuat arus listrik yang apa namanya satuannya itu ampere, terus ada suhu yang tadi aku mention sebelumnya Kelvin, lalu ada jumlah zat yang satuannya mol sama intensitas cahaya yang satuannya kandela.
Gitu sih. Nah, Terus kalau turunan itu mungkin lebih banyak ya. Soalnya kan bermacam-macam. Apalagi di mata kuliah mesin fluida ini kan nyambung ke mekanika fluida. Fisika fluida itu banyak banget besaran turunan dari besaran-besaran pokok yang tadi disebutkan. Oke. hmm, menarik sih. Nah, kalau tujuh besaran tadi ada jumlah zat, ada panjang, massa, suhu, arus listrik, waktu, dan intensitas cahaya nih. Menurut kalian yang lebih cocok di kita nih apa sih yang mesin fluida banget gitu? Panjang ya, yang nomor satu panjang. Panjang sih, Panjang ya. panjang-panjang. Ya. Nomor dua apa nih? Selain Dan panjang, suhu, massa. Masa suhu, juga sih. suhu sih, Massa. Masa, Kalau suhu. massa setuju aku, setuju. suhu, Suhu. suhu. Kalau suhu, ngaruhnya di mana ya kalau mesin fluida ya? Kan kita juga Oh, harus memberikan temperatur yang ada di fluidanya. Jadi dengan Hmm. itu kita bisa menentukan yang sejauh yang aku baca sih kita apa ya? Aku sedikit lupa sih. Kayak misalnya kita mau memperhitungkan tentang dynamic itu, kita juga memerlukan eh, besaran suhu sih. Hmm, iya sih. ya. Kalau suhu tuh, Kalau aku baca-baca ya, suhu itu ngaruh ke ini sih, ke kerapatan massa jenis fluida. Karena memang biasanya kayak suhu misal di winter itu biasanya berbeda sama kerapatan jenisnya di suhu subtropikal. Dan itu bakal berpengaruh banget kepada mesin fluida, karena mesin fluida itu kan tergantung juga sama kerapatan massa jenisnya juga. Jadi gitu. Densitas ya kan ya. Densitas seperti ya. Iya, Kerabatannya ya. iya. Udah Density. densitas. iya sih. Pro. Pro Menurutku sama juga dengan kalau empati. misalnya suhu tuh ngaruhnya di lebih ke mesinnya sih teman-teman. Hmm. Jadi kan Oh, ada loss-nya, panas berkaitan dengan suhu, loss-nya berapa di situ. Ya kalau misalnya kita di kapal kan pasti apa ya, daya yang kita produksi itu nggak selamanya 100% dan nggak mungkin juga 100%. Pasti ada Mungkin stabil friction juga ya. dan Pasti berubah-ubah suhu. terus kan. Benar-benar. Nah, Hmm. itu kita tadi udah dapat panjang, massa, suhu. Dia aku maaf, dong, aku mau revisi lagi. Tadi kan aku ngomong suhu kan, buat dipakai di dynamic ya. Jadi kayak aku salah, tapi ternyata dipakai di yang physical quantities yang intensif. Jadi bukan yang Ah, dynamic. oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, ada tiga nih, panjang, suhu, sama massa. Ada lagi sih, satu sih. Sama eh waktu nggak sih? Waktu, benar-benar. Kalau oh menurutku iya. waktu. Waktu. Waktu-waktu. Karena waktu ini di mana-mana kepake sih Iya menurutku ya. sih. Di Apalagi kalau pemesin, nyari bidang. akselerasi sama velocity sih. Pasti Iya. Yes, kepake. yes. Sama viskositas juga ya sih. Viscosity. Ya, Iya, iya. karena kita akan mainnya di fluida ini kayak di debit gitu sih. Gitu. Debit Iya. ya. Paling simpel debit sih yang paling kita bahas. Apalagi pas SD kan juga kita sering mempelajari tentang debit gitu. Iya. Ngitung Hmm, ember Iya, bocor, benar banget. ngitung betul. selang, dan lain sebagainya. Nah, ya mungkin kalau dari tujuh besaran tadi kita udah dapat empat. Jadi kayak fluida ini se sepenting itu, se apa ya, se universal itulah untuk kita pelajari gitu teman-teman. Nah, eh memasuki materi mesin fluida nih kan, eh, kita kemarin udah sempat bahas kalau misalnya ada eh, di mesin fluida tuh banyak nih variabel-variabel atau physical quantities yang bisa kita eh, hitung atau kita fokusnya di mana. Nah, menurut kalian dari besaran-besaran pokok tadi yang udah kita sebutin bareng-bareng, sekarang besaran turunannya nih yang apa ya, yang sangat-sangat penting lah di mesin fluida. Mungkin Nabil bisa nih, Nabil dulu mungkin ya. Menurut mobil besaran apa nih? Wait, apa? Besaran yang Eh, turunan itu tak? yes, physical quantities yang berhubungan sama ini mesin fluida kita ini. Mungkin ada gaya, tekanan, Yes, kecepatan. gaya tekanan, kecepatan. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa menambahin gaya tekanan, kecepatan. Oke, aku mau nambahin ya. Jadi ada Monggo, beberapa monggo. juga aku pengen nambahin dari jawabannya Nabil. Sebenarnya ada masa jenis. Masa jenis kan bakalan berpengaruh banget pada Hmm, mesin fluida.
karena memang masa jenis fluida itu bakalan berpengaruh sama apa yang bakalan terjadi di mesin fluida tersebut. Terus ada debit, Hmm. terus ada kecepatan juga. Karena kecepatan kan bakalan juga ngaruh ke misal fluidanya gitu. Kecepatan fluida, kecepatan mesin dan lain-lain. Itu sih. Mungkin Ah, ada tambahan dari teman-teman. monggo teman-teman. Volume Ada sama tambahan? volume. Volume masuk volume. Aku. Apalagi ya? Pressure, Pak, pressure, pressure. Tekanan. pressure, Pressure, kayak pressure. tekanan. Yes, Oh iya, benar. sama itu sih luas sih yang paling simpel. Luas kan juga gak sih? Iya, Luas kan juga benar salah Iya, luas. satu area, yang area, paling area. itu yang paling Area, mendasar. benar. Kayak Itu gitu luas turunan penampang dari gitu. panjang-panjang. Ya. Nah, mungkin kita bisa apa ya? Breakdown satu-satu lah. Kalau kemarin kan kita udah dapat inputan kan. Kalau misal variabel paling mendasar di mesin fluida itu tekanan. Nah, Hmm. Hmm. menurut pendapat kalian di otak kalian tuh tekanan tuh apa? Kayak definisi tekanan yang simple deh gitu. Mungkin teman-teman bisa menjawab. Kalau enggak, mungkin aku mau berpendapat sih. Oh ya, boleh Wisnu, Boleh silakan. Wisnu. Nah, tekanan sendiri tuh kalau kita lihat rumusnya ya, P, bentar, P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Atau dA ya. Nah, Iya, diameter area. Untuk di yes, pipa kan, dari, DA. iya, karena gini, eh, tekanan itu definisinya adalah seberapa banyak gaya dalam satuan luas tertentu. Jadi, kalau menurutku itu, tekanan tuh eh, kayak misal di suatu ini ya, misal kapal selam deh, kita ibaratin yang simpel kapal selam. Nah, tekanan tuh kayak berapa gaya yang diterima oleh kapal selam tersebut dari berbagai arah nih, persatuan Iya. luas tekanan, persatuan luas kapal selam itu. Nah, menurutku gitu sih, kalau tekanan itu. Kalau pendapat kalian Oh, nih, berarti mungkin bisa nambahin aku, tekanan oke. itu apa? Mungkin aku bisa ini ya, bisa kayak apa yang aku dapetin apa yang aku tangkap dari pernyataannya Wisnu. Jadi Hmm. tekanan atau pressure itu kayak gaya atau force yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan. Kayak kan itu kan Hmm. P per A, itu kan tegak lurus dan dibagi dengan luas area permukaan tersebut. Jadi sebuah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan dibagi dengan luas area permukaan tersebut. Mungkin Oh, dari teman-teman mungkin bisa ada yang kurang paham atau masih bingung lah, bisa tanyain. Hmm, lu coba mau nyampein pendapat sih. boleh, Jadi boleh, juga boleh, berarti Vin. berdasarkan rumus ini tuh berarti kayak semakin besar gaya yang diberikan atau semakin kecil luas penampang yang dihasilkan oleh gaya tersebut, berarti semakin besar ya tekanannya ya. Iya, bener banget, bener banget. Ibarat kalau Ya, kita benar banget, benar banget. kita misal narik perahu gitu ya. Kalau gaya kita besar, otomatis, oh bukan perahu deh. Kayaknya analogiku salah. Kalau misalnya apa ya? Kita misalkan apa ya? Balon kali ya, balon kali. Jembatan ya, jembatan, jembatan. Aku, Nah, gitu gitu. Jembatan. Oh iya jembatan. 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 Oke, setuju. Jembatan kalau misalnya semakin banyak truk di sana, semakin banyak F-nya, beratnya di sana, maka Hmm. tekanan daripada jembatan tersebut dari sisi atas Hmm. besar. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau ngakalin supaya tekanannya nggak besar-besar amat, gimana kalau dengan total yang sama? Nah, itu menurutku ya, jembatan itu bisa diperluas. Kenapa Diperluas. diperluas? Iya. Hmm. Karena tekanan akan ngejebar gitu. Oh Kalau ya. menurut Make kalian sense, make gimana sense. gimana? Aku punya study Ya, case. aku juga setuju.
Aku punya study case lagi sih, tapi ini contohnya benar-benar sederhana dan ada di kehidupan aku sih terutama sehari-hari. Jadi kenapa tekanan tuh menurut aku kalau aku setuju sama teori force per apa namanya semakin besar tekanan, semakin besar gaya yang diberikan, semakin kecil area yang dimiliki semakin besar tekanannya. Ini aku punya study case. Di sini kan aku pakai foundation kan tiap hari. Jadi buat ngeluarin foundation dari tempatnya itu pakai pakai tekanan juga dengan kayak di dalamnya tuh kan ada selangnya kecil kan itu diameternya kan sangat amat kecil dimana kita tuh cuma kayak ngasih forge dikit aja dia udah keluar banyak gitu loh kalau menurut aku itu Hmm. salah satu pengaplikasian tekanan di kehidupanku sih gitu. Oh iya iya iya. Itu analogi yang menarik sih. Kayak semakin kecil diameter eh porsium itu, maka ya Semakin seret gitu yang semakin keluar. besar tekanannya. Iya semakin Benar benar ya benar itu benar. yang ya. Oke oke. Mungkin aku ini aja ya ngasih kayak sedikit gambaran. Ini aku menggambar kayak semisal kayak ada apa ya triplek atau istilahnya kayak papan yang dikasih tekanan, dia kan kecil kan, luasnya kecil. Tapi tekannya cuma satu, jadi dia cuma terkena di bagian yang sedikit ini. Cuma kalau semisal triplek ini diperbesar atau kita diper A, Diper Diper A dia akan bakal lebih menyebar di sini, di sini, di sini, di sini, di sini dan ini. Kayak makin menyebar lah dia tekanannya. Jadi ketimbang dia harus misal ini kan misal ada dua kayu di sini, dua kayu di sini. Nah, di sini tuh bakalan rawan yang di sini dia bakalan lebih rawan untuk patah. Tapi untuk yang dia lebih besar atau kita memperluas areanya itu balok yang kayu yang ada di sini yang ada di bawah ini dia bakalan lebih susah untuk patah kayak gitu sih mungkin analogi yang apa ya Hmm, ya secara sederhana lah. setuju 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 setuju. Nah mungkin apa ya? Mungkin ada pendapat lain lagi mungkin dari Nabil mungkin atau dari yang lainnya lagi mungkin boleh banget. Itu dari aku. Oke oke. Jadi bisa kita simpulin kalau yang pertama tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang dibatasi oleh area. Yang kedua korelasinya adalah semakin tinggi gaya yang kita berikan dan semakin kecil luas yang kita kenakan pada objek tersebut, maka semakin besar tekanannya. Dan sebaliknya. Setuju nggak kalian teman-teman? Setuju, setuju, setuju. Setuju. Setuju setelah Ya, diskusi kayak kita tadi aku setuju. ya mungkin eh gambarnya gitulah dari tekanan itu. Nah, Oke. selanjutnya nih, selanjutnya nih, habis tekanan, mungkin kalau di laut ya, sama di Iya, darat, apa sih yang membedakan gitu? Kayak air di laut sama air di darat, air di laut sama di darat apa yang bedain ro-nya? Ro tuh apa ya? Eh, benar, Nah, jenis, nah, density Masa jenis. ya? jenis, masa jenis. masa Density ya? jenis, density Density kan? teman-teman. Density iya, density-nya. Nah, mungkin kita bisa bahas density kali ya. Aku Kayak tahu mungkin rumus density. apa tuh Boleh. ilmi? Apa tuh ilmi? Boleh banget ilmi. Rumusnya itu rho density sama dengan M per V, Hmm, massa per volume. Oke. Bener kan? Correct me if I'm wrong. Hmm, bener gak? Bener gak guys? Bener gak guys? Yo, ini Hmm. buat Ya, rumus umumnya seperti itu sih yang aku tahu untuk rumus umumnya. ya mungkin eh dari teman-teman boleh ini deh berpendapat lagi deh yang lain. Kayak jelasin rumus ini tuh apa? Densitas tuh basicnya apa? Apa? Basic. Ya, ini dari rumus ini nih, Bill. Hmm. Apa nih Jadi aku mau kira-kira? berpendapat boleh nggak? Boleh, Boleh, boleh. boleh. Jadi dari yang pernah aku baca itu, eh ini kan rho sama dengan M per V ya. Nah, Mm-mm. rho ini adalah mewakilkan densitas kan, satuannya densitas kan. Hmm. Nah, Yes. terus M adalah massa, di mana Mm-mm. satuannya kilogram, dan V itu volume, yaitu turunan dari dari besaran panjang. Nah, jadi itu semakin tinggi densitas suatu benda, maka itu rumusnya itu apa?
massa yang ada dalam tiap satuan benda itu semakin besar volumenya. Hmm, ya ya. Kalau dari aku juga bener sih. Kalau Rho itu adalah perbandingan massa per satuannya volume. Jadi mungkin teman-teman, aku lupa sih. Massa jenis air laut berapa ya? Eh, Itu nggak sih? 1.000 ya biasa. 1025 Enggak. ton Iya, Seribu Cuma tuh per air biasa, lima. air darat. meter kubik atau 1025 kilogram per meter kubik. Iya, jadi saya betul Seribu, lima sih. seribu tuh air biasa, air biasa. 1.000 air biasa, air laut tuh 1025 tuh berarti, laut ya? cuma 1025 0,25. 1025 oh ya, Oke. Kalau 1025 1025 tuh satuannya apa? kilogram per meter kubik. Kilogram per meter kubik. Berarti kalau Iya. dikonversi ke ini gini ya, Ton 1,25025 1,25 gram per sentimeter ya, sentimeter Yes. kubik. iya. Ya per guys ya. meter per meter Sentimeter, kubik, guys. sentimeter gak sih? Ayo, Bro, air laut. Aku biasa pakai yang 1.000 sih. Air laut meter kubik. Lanjut aja. Oke, Bro, air laut tuh eh, 1, aku bingung deh guys. Aku masih kilogram per, ya benar. Kalau 1025 itu kilogram per Per meter meter kubik. kubik. Iya, Ya, air kalau laut kan. 1,25 ini gram per sentimeter kubik. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, ini kalian apa ya? Ini rawan lupa sih. Maksudku lupa itu bukan lupa besaran yang ada di sini, tapi satuannya teman-teman. Satuannya sih, Kalian ya sih. harus, iya. Jadi kilogram per meter kubik itu ya sekitar 1.000-an. Yang 1, sekian ini gram per sentimeter kubik. Nah, Iya, ini sea water tadi ya, sea water. sea Nah, water. Nah, Happy kalau berat fresh lah. water. Plastik berat lah. kalau fresh water 1.000 kg per 1.000. kg per M3. Ya, lagi per M3. Nah, Satu. ini 1 gram per sentimeter Yo, kubik. ay. Nah, mungkin dari ini nih, dari satuan, bukan satuan ya, dari physical quantity 1 gram per sentimeter kubik nih, kalian bisa jelasin nggak secara visual itu apa maksudnya gitu? Mungkin dari Maksudnya pendapat tuh teman-teman gimana, boleh. Nak? Aku sih Maksudnya ini tuh, sih. Ah, kenapa? boleh. Kamu dapat juga apa? Enggak. Aku bingung ya. Tadi kamu bilang secara visual itu gimana. Tapi kalau aku pengen pengen nge-statement ini sih. Kayak, berarti dibanding seawater, Hmm. freshwater itu memiliki volume dalam satu apa sih? Satu apa ya gimana? Dalam satu beratan misalnya sama-sama 1 kilo, freshwater tuh memiliki eh volume yang lebih banyak daripada si water dalam 1 kilogram. Ngerti nggak maksud aku? Hmm, Misalnya oke. nih, misalnya Mungkin gimana Drian? instruksi ya, mungkin dalam 1 meter kubik sih, bukan dalam kilogramnya. Soalnya kalau Oh dalam ya, sorry, kilogram itu sorry. kayak dalam sebuah 1 meter kubik itu dalam misalnya si water kan 1025 kilogram kilogram per meter kubik. Berarti dalam 1 meter kubik itu ada 1025 kilogram Yes. kerapatannya. Iya sih, iya, Jadi iya. paham nggak kayak seperti itulah. Lebih Hmm. lebih masuk lebih enak sih ngejelasinnya yang tadi Adrian bilang. Berarti dalam misalnya dalam bentuk segini lebih berat. Aku botolku nggak kelihatan ya. Misalnya aku punya tumbler, di tumblerku ini kalau misalnya diisi fresh water itu lebih ringan dibanding aku ngisi ngisi Nih, water. pakai water water gitu. Betul. Iya benar Kayak gitulah. banget. Ya sih, Nah, jadi kalau aku juga kurang paham sih gimana cara contoh realnya dalam apa Iya. definisi dari itu sendiri dari masa jenis ini. Kayak oke. itu bener-bener apa ya minor banget gitu loh di kehidupan sehari. Kita tuh nggak peduli gitu loh kayak ini air apa yang penting air gitulah. Maksudnya nggak semikir itu sih. Bener. Misalnya kita Karena itu gak sih? Nah, mungkin Karena aku kita nggak. jelasin itu. aja ya. Kayak sini semisal ini kan semisal kita ada inilah juga jukit. Nah, di sini ada yang kotak 1 meter kubik isinya air laut. Air laut itu seawater ya. Terus Iya. di sini tuh fresh water. Fresh water.
Terus di sini itu ada 1 meter kubik seawater, fresh water. Nah, karena memang sama-sama 1 kilogram meter kubik, sama-sama per 1 meter kubik. 1 meter kubik itu, tapi walaupun sama-sama itu, tapi tetap masih beratan seawater, karena memang dalam 1 meter kubik itu dia beratnya itu sekitar 1025 kilogram seperti itu. Sebenarnya minor sih, kayak sebenarnya mayor sih permasalahan ini tuh. Yes. Pokoknya Tapi iya, Iya sih, setelah kita terjun di dunia engineering baru kita kayak mikir sih. iya, Sebenarnya kan pas SMA gitu kan kayak cuman ilmu nggak biasa gitu ada. nggak kelihatan lah Praktikalnya ya. itu nggak ada praktikalnya. Iya, Tapi setelah kita ya, terjun di dunia engineering gini kayak pengaruh banget sih, apalagi memengaruhi aliran fluida di dalam satu sistem gitu kan. iya, apalagi Hmm. nanti kalau kita misalnya udah terjun lagi ke daerah musim Frida, kan yang kita hadapin kan bukan fresh water, bukan water only, tapi kan ada cairan-cairan lain seperti lubrikan yang basah kayak oli, misal aku nggak tahu ya itu Lubrikan. lubrikan basah atau enggak kayak oli, minyak, Ya terus segala macam dan jenis lain fluida sebagainya lah. segala macam. Iya, Iya. gitu sih menurutku. Kenapa kita tuh perlu belajar lebih dalam lagi soal ro ini. Padahal pas SMA kita belajar, SMP SMA kita belajar ro tentang ro ini tuh nggak seribet itu kan, kayak ya udah gitu Mm-mm. aja. benar. Tapi ternyata Ya nanti dia pas kita nyebur langsung lagi gitu. lebih dalam lagi ke mesin fluida, kita bakal terjun ke bagian yang lebih rumit, lebih kalau Hmm. nggak dihitung tuh mungkin kelihatannya kayak sepele gitu ya. Tapi ternyata, wah ternyata sepenting ini gitu. Ini sangat fatal sih besok ke depannya ya Iya, kalau di. bayangin aja kau bawa air sama oli sama-sama basketnya sama basket lagi. Tempatnya bersama tapi pasti lebih berat. Mm-mm. Salah satunya lebih berat kan daripada yang lainnya. Mm-mm. Beratan oli apa air? Ya benar. Beratan oli apa air? Oli Ya, kan Beratan oli apa minyak. air? Oli kan kayak minyak ya. Kalau Nah, itu kalau kok kalian luas tahu, kan oli. hmm, coba cari kita tuh densitasnya. coba Bulatan Densitas ya. oli oli. atau minyak? Bulatan Emang oli setiap oli pasti sama densitasnya kayak merek setiap merek. Ada range-nya sih. Kalau aku lihat di Google tuh 700 sampai 950 kilogram per meter kubik. Yang nggak jauh-jauh dari minyak sih, teman-teman. Nah, Oh. dari sini juga ini juga menjawab sih kalau misalnya ada dua fluida dengan densitas yang berbeda dan Oh jenis yang ya, berbeda. Katakanlah ini karena pasti minyak, air kan pasti di bawah. Karena iya. densitas air lebih besar daripada densitas minyak. Nah, Oh, Mm-mm. jadi itu alasan katakanlah kenapa kok nggak bisa bersatu ya air sama minyak ya? Oh eh, iya, Oh iya. kalau misal alasan nggak bisa bersatu, kalau misal aku ada dua air di sini, air laut sama air fresh, apakah dia bisa bersatu? Jawabannya, menurut enggak. kalian, Sebenarnya bisa nggak? tapi ya sesama air laut juga kadang nggak bisa bersatu loh. Kayak yang di Laut Mediterania itu kan air lautnya tuh misah kan, Putih. air laut mati sama air laut biasa kan misah, itu kelihatan banget perbedaannya Oke, warnanya. oke. Oh. Tapi aku izin berpendapat ya, kalau masalah bersatu nggak bisa bersatu, kalian kalau berkaca dari SMA, materi SMA tuh ada namanya polar non polar. Nah, disitulah itu bisa menjawab air dan minyak kenapa nggak bisa bersatu. Bukan karena Iya sih. perbedaan roh-nya. Kalau Oh. kita, kalau misal aku sekarang punya air, punya coklat aja nih, ada coklat di sini. Kalau misalnya ku campur sama air, ya mereka bersatu-bersatu aja. Nah, tapi kenapa air dan minyak nggak bisa? Itu ada permasalahan lain, hal lain lah. Itu karena air bersifat polar dan minyak bersifat non polar. Nah, yang mungkin yang aku tekankan bukan di situ, karena eh, kalau misalnya air sama minyak ini mudah gitu loh dilihat karena ya sifat tadi, dan kita tahu yang lebih berat itu air, karena katakanlah kita punya tadi, benar banget kata teman-teman, kalau misalnya ada 1 meter kubik air di sini dan 1 meter kubik sorry, minyak di sini dan 1 meter kubik air di sini, eh, si yang paling ringan itu bakalan keangkat begitu. Jadi ya ini menjawab lah, karena semakin besar densitas suatu fluida, maka ya dia nggak butuh volume banyak gitu loh untuk berat, teman-teman. Yes, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat lain soal
perdensitasan ini? Ya, mungkin aku udah ngasih kayak contohnya aja sih. Yang aku kasih gambar itu ada density in liquids. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu. Ah, berarti ini Ah, semakin kan ya, di semakin row-nya kurang dari gitu ya. Hmm, bener sih, bener sih. Oke, lucu banget. Oke, mungkin aku bisa move on ya dari densitas ini ya. Intinya Betul, densitas betul. adalah perbandingan berat pada Oke. volumenya. Iya, betul, Semakin betul. dia berat, Bruno. semakin ya semakin besar densitasnya, semakin berat dia dalam volume yang sekecil apapun gitu. Iya, semakin ini juga, semakin kecil volumenya, berarti semakin besar densitasnya. Ya kan? Benar. Yes. Oke. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, kalian ada lagi nggak besaran yang eh, ada di Maslow ini? Ini Banyak Apalagi sih. sih, Banyak banget sih. fluida. Yang fluida banget tuh, ada Bernoulli. Itu bukannya Bernoulli. hukum ya, Itu hukum Bernoulli ya. gak Ya sih sih? hukum sih, tuh. tapi satuannya apa ya? Ya wis lah. Apa lagi Oke. ya? Masih ada Kalau kalian kalau kalian ini volume, masih ada percepatan, masih nih ada Velocity. kecepatan. Velocity. Iya, ada velocity. nah, bener Apa banget lagi? velocity. Tapi velocity tuh aku mau kaitin dengan ini sih teman-teman. Kalau misalnya ada pipa di sini sebesar luas penambang A dan ada Ah, itu bisa. eh, apa namanya air dengan volume Ya, tertentu, kan air ini mancur ya. ya. Nah Hmm. ini namanya apa teman-teman? Di sini nih ada apa? Ada pressure-nya, ada Fluid, velocity. Ada fluid ya. airnya? Ada Iya airnya? Itu dong, ada air airnya fluid. dong. Apa yuk? Apa yang berhubungan dengan ini? Ada Fluid pressure-nya? out. Ya, pressure udah Satu dibahas ya ATM. tadi. Ini airnya Ada ceritanya flow. keluar kan, keluar ke Ya keluar. ke Nah, Ada ke kayak ruang gravitasi, lab kan. gravitasi. hmm, Itu ada satu ATM. kurang berhubungan nih, kurang berhubungan. Kolom. Apa? Dikit lagi. Kolom. Kalau aku ngomong, kalau aku ngomong gini nih, bentar. Kalau aku ngomong, oke, misal aku numpain air di sini, terus Iya. ininya penuh nih dalam volume tertentu Saya dan Apa waktu ya namanya? tertentu. Apa ya? Apa ya haus namanya? Aku kuning. inget, Jir. Cek. Aku inget. Kok Aku inget loh. Apa tuh? Dalam volume tertentu, aku bisa ngisi bak ini penuh dalam waktu tertentu. Apa nih namanya nih? Fluida banget Debit. ini. Debit. Anjay, benar, 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 benar. Debit. Keren, Ih, keren. Oh, debit. Nah, debit tuh, iya teman-teman. Oke. Yes. Rumusnya debit. Ah, shit. Apa ya? Maaf kasar. Ki sama dengan. Paper T. Seperti, Makasih Nabil anjay, sudah benar, melengkapi benar, benar. jawabanku. Poinnya Keren, setengah-setengah keren. ya Nabil. Nah, benar. Jadi, coba deh Nabil. Apa nih? Maksudnya kiper itu apa, Bil? Kiper Apa itu nih? apa, Bil? Kiper itu apa, Bil? Maksudnya, Apa? Bil. Apa? Maksudnya, maksud dari kiper T. Kiper T. Jadi, kalau menurutku, itu Yes. P-nya itu kan volume fluida. Mm-mm. Ya, Nah, dibagi sama kecepatan waktunya si airnya ini tuh mengalir gitu. berarti intinya ini ya kalau bisa aku simpulin dari jawabanmu, berapa banyak sih volume air yang bisa keluar dalam satu waktu tertentu? Bener gak, Ya, Bil? benar. Banyaknya volume fluida Oke. yang mengalir atau melewati suatu penampang per satuan waktu. Iya. Bener banget, bener banget. Nah, tapi kayaknya eh, ada rumus lain nggak sih dari debit ini, teman-teman? Hmm, A kali V. Meeting. A kali V. Bener, bener. Nah, aku pernah denger sih rumus A kali V sama V per T. Iya, iya.
Ada lagi kah? Kalau Ada Enggak lagi sih. kah? AKV gimana emang kan pas Mampang dikali Iya. Kecepatan volume. alirannya, Nah, P-nya Itu tuh percepatan. percepatan. kecepatan, gitu. Kecepatan, kecepatan. 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 Percepatan akselerasi. Benar. Nah, mungkin aku bisa gambarin sih ya, Rek, di sini, Rek. Di sini katakanlah Mana ada gambar air kamu, ini. Wisnu? Sebentar. Mana gambar kamu, Wisnu? Papan tulisku nggak jelas. Oh, Oh dia gambar iya, di situ. mungkin aku Anu. nggak tahu nanti di sini gimana ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Misal di sini, Kelihatan? nah, misal kan tadi ini ya Q atau debit itu sama dengan V per T. Mm-mm. Tahu A per V. Berarti ini Nah, apa yang A nih? per V ini gimana? V ini ya. Nah, mungkin kalau aku izin jawab ya. Nah, ini tuh V. Maksudnya V apa? Ini kan isinya air semua, teman-teman. Iya. Mm-mm. Nah, misal aku ngukur nih di titik ini sampai ini ada volume tertentu, katakanlah 0,5 meter per kubik gitu ya. Ya, volume Mm-mm. airnya gitu. Nah, dia bisa keluar sampai sini lewat lubang ini dalam 1 detik tuh berapa gitu. Misal ini tuh keluar Oh. dari sini tuh 1 detik. Jadi dia keluar dalam bentuk gini nih katakanlah. Nah, mungkin aku bisa jawab kayak gitu sih. Jadi si beberapa volume air yang dalam pipa itu keluar dalam 1 detik itu berapa volumenya gitu. Nah, atau ada tanggapan lain mungkin pendapat lain dari teman-teman mengenai ini atau masih bingung? Kita diskusiin bareng-bareng sih. Jujur aku bingung sih kayak Izin gimana bertanya. contoh Brian, soalnya. lanjutkan Misal kayak dulu. contoh kasusnya itu gimana aku masih bingung sih buat rumus yang A kali V ini. Hmm. Aku mau izin bertanya, Wisnu. Boleh Kan Emi, boleh. aku tentang yang rumus A kali V sih. Kalau misalnya nih, case-nya ujung pipa satu dengan ujung pipa lainnya tuh beda. Yang satu kecil, yang satu besar. Itu apakah tetap sama debitnya atau beda? Kan kalau yang kamu Oke. jelasin tadi kan ujungnya sama kan? Ya. Makanya pakai rumus V per T. Kalau Mm-mm. misalnya ukurannya beda, Nah, itu gimana? oke oke oke. Mungkin Maaf ya Wisnu. mungkin ada Nanti teman-teman lain yang bisa jawab mungkin. Kita diskusi bareng-bareng sih ini. Eh, eh, tadi nggak yang pipanya bisa. diameternya beda ya? Iya, diameter sini dan sini berbeda. Kayak misalnya ada di selang ikan. Di selang ikan itu yang buat berlubuk itu ujungnya tuh kecil dibanding yang tempat air masuknya. Iya Iya, iya iya. itu sistem ikan itu sih. Iya. Mungkin kalau gitu udah beda kasus ya karena mungkin aku izin membantu menjawab dari penurunan A kali V tadi. Nah, kalau aku sih nangkepnya gini ya teman-teman. P per T. V itu kan meter kubik ya. Heeh. Iya, Nah, meter kubik ini kan bisa meter kali meter kuadrat kan? Iya kan? Nah, iya. sama teman-teman. Kalau misalnya gini, penurunannya itu jadi gini. Di mana meter ini adalah panjangnya, let's say P, meter kuadrat ini adalah A-nya, dan T ini tetap T. Nah, A kali V, A-nya udah ada nih, luasan ini, di lingkaran ini dikali ini, P kali T, second, yaitu V, V kecil, kayak gini ya, V kali A. Nah, jadi kalau menurutku, si debit ini juga bisa didefinisikan dengan kecepatan air yang mengalir dikali luas daripada lubangnya dia keluar. Jadi lubangnya sekian dan kecepatannya dia itu sekian. Nah, itu kalau dikaliin bisa jadi debit gitu. Nah, kalau misalnya gini nih, ada yang mau bertanya lagi teman-teman, menjawab pertanyaan ini? Dari aku cukup sih. Aku Eh, udah cukup dari yang tadi cukup kamu cukup cukup. jelasin. Cukup ya. Jadi mungkin kalau masuk ke mesin fluida ya,
ke fluida itu kemarin itu sempat dijelasin kalau misalnya apa ya? Lupa aku. Semakin gini nih. Kalau misalnya kita analogikan sebagai botol, kalau misalnya dia normal dan dia ditekan, kan luasnya berkurang. Nah, luasnya berkurang itu kalau kalian semprot gitu, kalian buka tutupnya, itu kan bakal pasti eh, apa ya, mengucur gitu loh. Nah, jadi kecepatan di situ itu makin besar. Kecepatan di sini masih makin besar dan otomatis kecepatan di sini kan lebih kecil dari ini. Nah, kalau kita ingat rumusnya di fluida tentunya tuh kecepatan kecepatan berbanding terbalik dengan eh, Tekanan. tekanan. Iya. Semakin besar Benar. tekanan, semakin kecepatan nggak sih? Semakin besar Betul, tekanan, kayak gitu. semakin kecil kecepatannya. Benar. Nah, mungkin kayak gitu ya pembahasan dari apa namanya debit. Nah, kan udah disinggung juga kita ini akan ngategoriin sih, ngategoriin besaran-besaran itu masuk ke dalam jenis apa sih? Dinamatika, sorry, dinamis atau kinematis atau in ekstensis Intensif atau intensi. sama Nah, ekstensif. menurut kalian nih, pertama kinematik ya? Kinematik itu apa? Kalau menurutku kinematik itu besaran yang menggambarkan sebuah gerakan objek itu tanpa mempertimbangkan gaya penyebabnya. Hmm, Kayak So, aku gitu. mau kalau namain, misalnya sama aku mau namain. boleh boleh Boleh. Jadi Brian. benar sama yang dikatakan Nabil, aku juga setuju. Dan ada tambahan juga. Jadi untuk kinematik sendiri itu berfokus ke kecepatan, percepatan, dan pola aliran partikel fluida. Jadi nggak Oke. mempertimbangkan gaya penyebabnya. Kayak Cuma apa tuh Mas? cuman full buat apa? Tentang gerakan fluidanya aja. Hmm, Hmm, gitu. berarti kayak Apa tuh? kayak kekentalan fluida itu nggak dihitung ya? Belum di ini kan di kinematik. Belum. Jadi apa? Jadi belum sih. Belum di. Hmm. Viskositas belum masih. Benar benar Berarti benar. kayak intinya itu kita ngelihat gerak fluidanya tanpa memperdulikan lah gaya yang mempengaruhi gitu. Iya Kalau benar. kinematik. Berarti Oh, kayak kita oke. kita ngejudge aja ya. Kalau misalnya oh kecepatannya segini, percepatannya segini, tingginya segini. Udah gitu doang ya. Oh, I see, I see. Berarti misal nih misalnya ada nggak jadi deh. Oke, itu kinematika. Nah, kalau Iya. misalnya dinamika, apa dong bedanya? Mungkin aku bisa itu ya, bisa menjelaskan. Jadi buat dinamika fluida yang aku baca-baca dan juga yang aku pelajari di mekanika fluida, karena memang itu kan materi prasyarat. Jadi buat dinamika fluida sendiri itu kayak apa ya? Dia itu gerak fluida. Kita mempertimbangkan gerak fluida dengan kayak apa ya? Tetap menganalisis atau memperhatikan gaya-gaya dan energi terkait dari gerak fluida tersebut. Jadi eh, apakah ada gaya dan energi yang kayak apa ya menyebabkan atau mempengaruhi gerakan tersebut kayak gitu. Kalau buat Hmm. dinamika, jadi dia kayak masih mempertimbangkan gaya sama energinya. Benar-benar. Berarti kuncinya mungkin kalau aku tangkap di gayanya ya, Adrian ya. Mm-mm. Bener Berarti banget. kalau berarti kalau kinematik tuh iya kinematik nggak pakai gaya, dinamis pakai gaya. Cuma mau Ya. nambahin kalau dinamika itu selain gaya juga ada tekanan, terus juga Oh, gravitasi, terus hmm, energi dan juga itu sih kekentalan atau viskositas. Viskositas. kapasitas. Ah, Benar, Mm. berarti benar, kalau benar. misalnya kita simpulin nih dari variabel-variabel yang udah kita bahas tadi sama variabel lainnya yang masuk di kinematika dulu apa? Berarti kecepatan, Debit ya tadi debit. Ya itu debit ya debit, debit. Debit kinematik ya, kinematik Terus kan? Nah, debit. los Terus apa penampang lagi juga tadi? pakai, berarti los penampang kan juga memberikan kecepatan-kecepatan gitu. Luas penampang Hmm, tuh A ya.
area. Iya, iya nggak sih? Pakai nggak sih? Iya, Berarti ya, di itu nggak debit sih kan ya? ada tadi debit apa ya? Terus juga M, waktu ya Q sama dengan akali V tadi ya, kayak AV, iya, iya. Berarti los penampang iya nggak sih? Ya, nah berarti Hmm, kalau di luar itu dinamika ya, kayak gaya, tekanan, terus apa lagi ya? Viskositas, ya kayak faktor kekentalan. faktor viskositas, eksternal gitu nggak sih? Faktor head loss, eksternal head di loss. luar pipa gitu ya nggak Oh sih? iya, ya, Kalau faktor kita eksternal gitu, di luar fluidanya itu di sendiri. satu pipaan gitu. Hmm. Oke. Berarti Iya, Oke. kalau kayak misalnya aku pengen kasih contoh deh, kayak misalnya di hukum Bernoulli itu kan yang mempengaruhi kecepatan dia kan nggak cuma aliran air yang ngalir doang kan, sorry, aliran fluida yang ngalir di dalam pipanya itu kan, tapi di pipa Bernoulli sendiri itu kan ketinggian pipanya juga dihitung, gitu kan, oh makanya Ya, dimasuk ke dinamis, benar, benar, dinamis, benar. iya, Oke. Berarti bisa kita simpulin lah. Berarti kalau kinematik melihat apa yang terjadi pada eh, suatu fluida tersebut. Tapi kalau dinamika itu kayak kok bisa gitu ya. Kok bisa terus gimana caranya kayak bisa itu fluida itu bergerak gitu. Bener saya gak mau tanya teman-teman? dong, Atau ada tambahan lagi? Ya, benar banget. saya mau tanya dong. Monggo Brian. Berarti kalau masa jenis tuh masuk ke mana? Masa jenis? Nah, masuk mana ya teman-teman ya? Sebenarnya kalau masa jenis itu dia kayak masih satuan biasa Kinematik. sih. Dia belum kayak masuk ke dinamika atau ke kinematika karena memang semisal ya kita kayak kayak contoh aja aduh, kalau di kinematika buat rumus Bernoulli sendiri kan ada P pressure, atau kayak nantilah P, nanti bakalan ya P plus 1/2 rho V kuadrat plus rho GH kan. Nah, iya, rho GH sendiri itu dia kan masih satu kesatuan lah. Itu namanya energi potensial. Dan itu kan kita meninjau energinya. Kalau kalau sebenarnya rho GH kan sama dengan energi potensial kan. Terus setengah rho V kuadrat itu kan energi kinetik. Nah, energi kinetik ditambah energi potensial kan energi kinematik kayak gitu. Mekanika. Kinematik. tapi Mungkin itu kenapa masuknya ke dinamika ya? mungkin aku bisa Iya, jawab ya. dinamika, sorry. Ya, mungkin Boleh Wisnu, bener sih. Aku setuju kata Adrian tadi kalau itu masuk dinamika. Karena kalau misalnya gini aja deh, misal kalian ada galon, galon terus kalian bolongin paling dasar dari ujung galon tersebut, pasti kan hmm, itu alirannya itu lebih tinggi, strong, lebih besar, lebih strong, bener banget. Timbang kalau kalian ngebolonginnya tuh di atas, di tengah-tengah. Nah, itulah perannya energi potensial. Energi potensial itu bekerja pada ketinggian tertentu kalau ada gravitasi. Nah, di ketinggian itu, di ketinggian paling dasar itu potensial, energi potensial dari atas galon yang air itu kan ditumpuk kayak gitu kan istilahnya. iya, Jadi dia lebih strong. Nah, itu juga ngejelasin kalau uh, pipa air itu Bernoulli tadi, benar, air itu mengalir dari atas ke bawah dan semakin ke bawah semakin ada tekanan. Dan masa jenis itu ngejelasin, oh kalau misalnya apa ya, dia semakin di bawah itu aliran fluida itu bisa terjadi loh gitu. Mungkin aku bisa jawab gitu sih, Brian. Oke, 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 oke. Terima kasih ya atas jawabannya ya Wisnu dan juga Adrian. diskusi yang menarik, Betul, betul. Diskusi yang menarik. Nah, mungkin tapi kalau gimana? kita next di apa ya namanya ya, Apa Yang nih? di pembahasan, mungkin kita masuk ke mana ya teman-teman ya? Ke ke mesin fluida. ini sih Wisnu apa? Yang intensif sama ekstensif belum dibahas. Oh Intensif iya, sama sorry. Belum. ekstensif. Intensif, intensif, ekstensif. Nah, coba coba kalian berpendapat deh. Aku juga mau tahu sih. Kayak pastinya intensif, ekstensif itu apa? Di sini menurutku hal yang baru sih, baru aku tahu sih ini. Soalnya dulu pas Ya, ekstensif cuma dinamika, kinematik, Iya, benar. Mm-mm. betul. energi Aku potensial, juga energi baru kinetik gitu kan. bahas. Kalau intensif ekstensif nih masih belum paham sih aku kayak pengaplikasiannya gitu. Hmm, Jadi aku mau jawab boleh nggak Wisnu? Yang intensif dulu deh.
Boleh, Jadi boleh, Brian, boleh, Brian. setahu aku tuh intensif itu besaran yang hanya yang nilainya nggak bergantung pada jumlah atau ukuran sistem, sehingga Hmm. seringkali merupakan sifat atau karakteristik fluida. Contohnya kayak suhu, tekanan, densitas, sama kecepatan. Jadi aku gitu sih intensif. Mungkin aku juga agak masih bingung sih dari sumber-sumber yang aku baca, agak beda sih. Kayak belum tahu definisi yang pasti itu kayak gimana. Oke, oke. Mungkin Ilmi mungkin atau Nabil? Hmm, kalau dari yang aku Ambil baca dulu juga deh. intensif tuh dia tuh nggak bergantung sama yang namanya ukuran sistem. Jadi dia tuh hanya bergantung pada sifat materinya. Misal kayak tadi tekanan, suhu, terus juga ada rapat massa kayak gitu sih. Oh, oke, oke. Berarti kalau intensif tuh yang dihitung tuh kayak sifatnya gitu ya? Iya, Sifat 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 materi yang dari itunya. sifat dari material material fluida yang kita hitung. Tapi kalau ekstensif volumenya kayak quantity gitu mungkin, can we say Oh, that? iya sih. Ya, Quantity. dia bergantung sama ukuran atau kuantitas dari massa sistem tersebut. Di Ah ya, sistemnya itu. Mungkin oke. contohnya aja deh teman-teman, biar Aku belum bingung nih. tahu kayak contoh penerapan itu Oh, gimana sih. sebenarnya Aku gini masih aja, belum wes. nemu sih penerapannya Nah, itu. Sebenarnya gini aja, wes. Aku kasih kayak sebuah contoh ya. Jadi kalian semisal, bentar, ini cara nulisnya gimana, wes? Oke. Semisal ini aku ada sebuah apa ya, bak mandi lah. Bak yang berisi air. Mana kamu? Bentar ya. Bentar, aku mau melihat Ini. kamu nulis di mana. Oh Ini, ya. Nah, ini gini. oke. Bentar. Cara nulisnya gimana kan? Terus di sini misal anggap aja ini air ya. Ini sini ada fluida. Mana Ini air, ada ini fluida. air. ya. Ini yang Air. di nah ini kan fluida. Nah, Oh, semisal semisal di sini kalian bagilah bak ini menjadi dua. Iya. ini Kalian air gini bagi dah. ya, ya. Misal itu baknya kalian bagi menjadi dua. Nah, di bak ini apa aja sih yang berubah? Pasti di sini yang berubah bakalan kayak masanya pasti berubah kan antara bak yang misal aku bagi di sini baknya Ya. di sini itu bak A. Terus yang kiri itu bak A. Yang kiri itu bak A, yang kanan itu bak B kan. Mm-mm. Nah, pasti di bak A sama bak B itu pasti masanya kan beda. Terus Ya. volumenya kan beda. Nah, Oke. beratnya juga beda kan. Nah, itu Benar. itu biasanya disebut namanya ekstensif. Karena itu Hmm. memang kalau sudah kita bagi itu bakalan berbeda gitu loh. Sedangkan Oh, walaupun ini kan sama-sama air kan, sama-sama air, Hmm. pasti hmm. density-nya kan nggak berubah kan. Density-nya Oh, tetap air gitu di antara A sama B ini kayak gitu. Jadi itu nah kayak ini penerapan temperatur. sederhananya lah. Penerapan Oh, sederhana dari ini intensif. Intensif Temperatur. kan kayak semisal kayak row. Di sini kan pasti row-nya kan tetap sama kan. Kan Benar, Iya, tetap benar. tetap sama-sama air sama. gitu. oke, I get it, I Itu yang get it. aku dapetin di McCruise sih. Terus kayak apa ya? Temperatur. Temperatur itu kan sama dia. Temperatur Oh, suhu I Antara get it, I bak get sama it. A sama. sama Ini bak B. Iya. kayak di Terus termo. kayak massa jenis, viskositas dan lain-lain kayak gitu. Oh, Iya, benar. sempat Oh, dijelasin di Terko juga kan. Ah, I get it, I termo. get it. iya, iya, iya. Berarti kayak suhu juga ya, suhu. Nah, Suhunya kan pasti sama dong. iya, suhu juga. Itu Ah, eh, suhu itu kan masuknya ke intensif. Sedangkan kalau semisal kayak eh, massa, volume dan lain-lain itu kan maksudnya ekstensif kan. Kalau dia Hmm, dibagi menjadi dua ini dia kan pasti berbeda gitu. yes. masanya. Dia gitu Oh, sih. I see, I see. Kalau selama aku itu sih yang aku dapetin di Termo sama di Medco kemarin. Oke, oke. Bener sih. Aku jadi lebih ngeh kalau misalnya Iya. pakai analogi kayak gitu. Jadi kayak, ya berarti tergantung juga sih. Kata Nabil bener tadi, kayak ukuran sama jumlah ya. Jadi jika fluida tersebut dibagi menjadi beberapa apa ya, beberapa part gitu, yang berubah apanya, yang nggak berubah apanya.
Kayak gitu ya berarti ekstensif intensif itu. Yes. Hmm. Menurutku sih gitu. Oke, oke. Oke, berarti udah jelas lah ya. Misal misal tekanan masuk di ekstensif atau Intensif. intensif? Intensif. Intensif. Oke. Kalau kecepatan intensif juga nggak sih? Intensif. Ya, Jadi kayak itu ya, faktor eksternal juga nggak sih sama kayak iya kita ya, juga faktor eksternal dinamika ya. internal. Intensif Iya. internal, eksternal. Iya, kayak Intensif. internal yang internalnya fluida, yang Ya. yang ekstensif tuh eksternalnya fluida. Kayak yang Iya. disebabkan oleh manusia. Sebenarnya internal juga bisa disebabkan oleh manusia Ya, sih, aku tapi baru masuk ekstensif ekstensif sekarang sih. Dulu pas aku fish flu pas apa sama termo itu masih belum terlalu ngeh lah. Ngawang gitu ya? iya ya, Mas. Pengaplikasiannya kayak Ngomong. gini. Sekarang lebih clear. Mm-mm. Iya. Karena Wah, emang enak jadi sih diskusinya. Enak. Iya. terus apalagi ya teman-teman ya? Ini eh mungkin kalau di Meslu sendiri ada ini sih penerapannya lah. Kalian tahu nggak penerapan Meslu itu apa aja gitu? Kayak yang penting gitu, yang nanti kalau kita di mesin fluida itu kita akan bahas apa gitu teman-teman. Yang di background kamu, Wisnu. Apa? Betul. Iya, iya lagi. Iya, Apa sih benar itu? Will, benar Will. Pompa, pompa teman-teman. Nah, Merek apa? Sanyo. Sinyo. Sinyo. Sanyo. nggak Sanyo, tahu sanyo, nih. sanyo. Sanyo. Sanyo ya mungkin ya, Sanyo ya. Oke, jadi aku jujur agak ini sih ya, juga masih agak nggak ada gambaran yang pasti kalau pompa tuh cara kerjanya itu gimana gitu loh. Kayak yang aku tahu ya Aku. ya udah, pompa ngalirin aja gitu. Iya, boleh boleh Aku. Umi. Boleh boleh. Pompa tuh kayak yang kemarin kita pelajarin baru kemarin banget. Pompa tuh bekerja secara sentrifugal. Jadi dia tuh ada kayak aku nggak bisa gambar ya. Jadi aku bakal jelasin secara pakai tanganku aja. Jadi pompa tuh Boleh, punya boleh. satu lingkaran yang porosnya bergerak terus. Nah, di sini tuh dia tuh kayak kecepatan dari poros Impel. yang dibentuk sesuai apa sih kinematikanya dibentuk gitu. Pokoknya dibentuk pompanya. Turbinnya tuh dibentuk. Eh, Kalau dia diputar secara cepat, dia tuh bisa ngasilin air kayak gini nih. Misalnya nih, aku tanganku gerak cepat kayak gini, kertasku gerak kan? yes, Iya, yes. kayak gitu. Jadi kayak airnya tuh ketarik dari atas ke bawah karena ada pompa sentrifugal ini. Jadi kayak Hmm. airnya tuh ngumpul Kok ke tengah, vakum abis itu gitu nggak sih? ke vakum gitu, gitu, terus baru dibawa naik ke atas pakai pipa yang lain. Bentuknya kayak gimana itu, Mi? Kayak kipas gitu kah? Kayak propeller gitu kah? Apa kayak gimana? Iya kayak propeller, tapi mungkin lebih Kayak rumit lagi kipas ya kalau gitu Ya, nggak propeller. sih? namanya namanya itu impeller, guys. Yes, Oh, Apa? impeller. impeller. Namanya Iya, impeller, impeller. impeller, impeller. Propeller. Oh, Iya. Impeller. Itu Ya, ada kok di Oh, buku itu. cuma Di ngelurusin buku aja. mesin yang punya mesin pompa. Oh Sularso iya yang iya. dari PID itu ada sih impeller. Konstruksi buat bikin impeller. Mm-mm. Iya, Ada di iya, buku. Terus aku pengen ngelurusin aja ya buat sebenarnya jenis-jenis pompa itu banyak, guys. Tadi salah satu yang di ilmu itu namanya pompa sentrifugal. Frugal ya. oke. Mungkin aku juga ada ini sih referensi juga sih sempat baca-baca kalau pompa itu kayak ada terbagi dua proses gitu, Rek. Jadi Iya, pompa itu kalau nggak salah bisa suction dan bisa discharge. Nah, iya. mungkin aku bisa bantu ini kali ya, bantu sharing-sharing juga ya. Misal pompanya nih di sini, set dia ngalirin gitu ya. Nah, sepengetahuan aku nih, dia tuh eh bisa ngalirin fluida dari sini, terus ngedorong di atas. Iya. Nah, dari kalian sendiri mungkin ada yang ini nggak? Gimana cara kerjanya nggak? Maksudnya apa yang terjadi di area sini dan Pompanya. area sini? OT baca buku. Maksudnya gimana, Nu? Apa yang terjadi tuh maksudnya gimana, Nu? Kayak tekanan yang Maksudnya, terjadi kah? Perubahan yang terjadi ya dah. Oh, perubahan yang tekanan. terjadi kan? Kan kamu udah bilang kayak dia muter, muter, Cara muter, kerja muter, pompanya. muter. Ya di vakum terus didorong ke atas. Nah, maksudnya kalau misalnya kita hubungin nih sama physical quantities yang ada di fluida tadi tuh, kayak
apa yang berubah gitu loh. Maybe dari kalian mungkin bisa. Kalau nggak Tekanan, salah ya, tekanan. Yang pertama tekanan sih yang pasti. Ya Iya, sih. tekanan iya pasti tekanan. tekanan bener banget. Kemudian kecepatan. Kalau tekanan berubah Tekanan. pasti kan juga berubah gak sih? Hmm, Terus apa benar lagi sih. ya? Kecepatan Eh, tuh, kecepatan berubah juga kah? Iya iya sih, gak sih? bener. Kalau tekanan berubah kan otomatis kan berubah. Iya sih. Apalagi kalau bentuk, kalau area pipanya beda, dimensi pipanya tuh berbeda. Oke. Oh iya sih, aku baru inget sih, Rek, kata yang kuliah kemarin itu eh Pak Edi itu sempat mention kalau di sini itu kan ada kayak ini berapa tekanan, itu berapa tekanan. Nah, Iya, iya. sebenarnya ini deh, tekanan itu apa ya? Fluida itu mengalir dari tekanan tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Apa? Fluida Tekanan itu itu? mengalir mengalir dari tekanan tinggi ke rendah apa tekanan rendah ke tinggi? Tinggi ke rendah. Dia tinggi ke Tekanan. rendah. Tinggi Tinggi ke ke rendah rendah. kan? Soalnya Ya. Iya. iya tinggi ke rendah. Ya. Pressure air Nah, juga kayak gitu. Tergantung benar. teknik. Ya, selain ketinggian ya, air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Berarti Iya. air juga bisa mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah Mm-mm. dengan ketinggian yang sebaliknya. Nah, berarti kalau misal air di sini kan nggak bisa secara otomatis kan, Iya. bawah ke atas kan nggak mungkin. Berarti ada faktor lain yaitu tekanan. Nah, Mm-mm. kalau kalau pendapatku nih ya, pendapatku di sini tuh pompa itu tekanannya dikurangin teman-teman daripada yang di sini. Jadi dia kayak nyedot kayak yang dijelasin kemarin tuh kayak sedotan. Iya. Dimana kalau misalnya kalian nyedot itu kalian secara nggak langsung, ya secara langsung juga sih kayak mulut kalian tuh dikeluarin gitu tekanannya, di vakum lah ya, udaranya Oh iya. dihilangin, Oh iya. Oh iya. Oh iya. ya sehingga Vakum. air itu mengisi kekosongan yang ada di situ gitu loh. Paham nggak Mm-mm. maksudku? Iya, paham, Nah, paham, paham, paham. Kebayang, kebayang. Ulang, ulang, nah, ulang. Ya, Pak, ya, Pak. Jadi gini, Mange. Lanjutin dong. Ini, ini Lanjutin dong. gimana Sorry, nih? sorry. Iya, Nabil Bingung boleh Bil, jelasinnya gimana. boleh boleh. Ah, aku tanya Nabil ini tadi. Apa-apa? Oh, enggak dah. Jadi gini, Oh, mungkin aku izin ngejelasin atau kamu Bil yang ngejelasin Bil. enggak. Jadi gini. Senangku gini tadi. Pokoknya yang di sisi masuk pompanya itu tuh tekanannya harus rendah. Biar Ya, fluidanya tuh terdorong masuk ke pompanya gitu. iya, Karena benar. mungkin pakai yang karena ada perbedaan tekanan kan. Pokoknya prinsipnya itu Yes, sama kayak sedotan gitu. ya. Hmm. Mungkin Ilmi tadi sempat berpendapat ya. Enggak, aku tuh masih bingung. Kenapa kan tadi katanya fluida tuh mengalir dari tekanan yang rendah ke tekanan yang tinggi. Kenapa tekanan yang No, rendah no, yang no, dipompa? Bukannya kita no, nyari... no, 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 no. Oh, kebalik. Fluida tuh Sorry. dari tekanan tinggi ke rendah. Oh, sorry, 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 sorry. Oke, oke. Get it, Yes, get it. Berarti itu. aku yang salah ya. Oke, oke. Salah Ya, persepsi. ya ibarat ibarat botol tadi lah guys, botol kan ini botol. Iya, iya, iya. Kan tekanan di sini kan sama semua nih sekarang. Iya, Kalau kalian neken di sini, otomatis di sini lebih dari 1 ATM dong. iya. Nah, apa yang terjadi? Airnya muncrat ke atas. Keluar. Yes. Jadi Dan, yep, begitu di sini tuh tekanannya diperendah, dikurangin, kurangin. divakumin. Nah, terus itu kan section ya. Aku tadi sempat mention kalau pompa itu ada dua, section sama discharge. Nah, discharge itu dia itu eh kayaknya ya, correct me if I'm wrong juga, kalau Hmm. pompa itu dia di sini justru tekanannya diperbesar. Kenapa diperbesar? Karena kalau tekanannya nggak diperbesar, dia nggak akan bisa ngalir ke sini. Nah, berarti kalau bisa aku gambarin, di sini tuh katakanlah pom baknya kayak kalau kita berkaca di tugas 2 itu kan ada bak kan di Iya, sini kayak sidek iya, fresh iya. ya. Nah, itu kan 1 ATM Hmm. biasa kan. Di sini dia dikurangin nih, maybe 0,5 ATM. Nah, Hmm. di sini itu diperbesar lagi, diperbesarnya tuh maybe ya 3 ATM, 4 ATM maybe. Nah,
Kenapa kok gitu? Karena dia mau ke sini, Ke atas. ke atas. Bener banget, Mi. Di tekanannya Kan yang lebih misalnya, rendah. iya bener. Di sini kan Iya, iya. satu ATM semua kan. Iya, iya. Maksudnya eh, lebih dari tapi nggak lebih dari ini nih. Nah, di sini tekanannya semakin turun sehingga ke satu ATM. Kalau sepenangkapanku gitu ya. Kalau misal dari teman-teman yang lain ada Ya, Masuk referensi akal sih, lain, Nu. Masuk akal sih, Nu. pendapat lain ya gitu. setuju, 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 setuju. Masuk akal sih, masuk akal. Banget. Nah, Iya, Berarti nih, sama aku sama. aku pengen pengen make sure, pengen make sure. Jadi misal nih, kan ada yang namanya pompa kecil nih misalnya. Jadi ada di produk-produk online komersil itu mm, mereka tuh jual pompa-pompa kecil. Kalau misal showernya tuh tekanannya rendah, maksudnya tekanannya tuh kayak nggak sekencang itu airnya. Air mm, yang dikeluarin sama showernya. Jadi mereka tuh kayak pompa pakai pompa kecil di kerannya lagi buat ambil airnya lebih banyak gitu loh. Berarti itu berarti pompanya itu merendahkan tekanannya gitu ya? eh, mungkin ya Dibikin jadi lebih rendah merendahkan gitu. tekanan dan menaikkan tekanan di dua kompartemen yang berbeda. Oh iya Mungkin iya, seperti oke oke. itu ya. Jadi di pompa tuh ada dua bagian lah ya istilahnya. Iya, Oke, get maybe it, get it, ya. get it. Jadi pompa tuh ada dua Tapi bagian guys. hmm, Ya kan gitu kan ya Nu? Ya kan? Satu mungkin bagian kayak yang gitu ya. buat Mungkin iya ya, yang satu bagian kasarannya. buat yang satu bagian buat memperendah tekanan, yang satu lagi bagian buat mempertinggi tekanan biar air fluidanya naik ke atas, gitu kan? Ya, mungkin kasarannya begitu. Tapi kalau Tap- detailnya kayak yang kemarin kayak impeller terus dia iya, ada kecepatan yang berkurang gini, itu iya, iya, jujur iya. aku masih eh, cari-cari juga sih. Aku belum tahu. Tapi konsep dasarnya gitu. Jadi Konsep dasarnya gitu kan? simpelnya, iya. Jadi simpelnya yang bisa kita pelajari dari sini tuh ya bukan sebatas ya, sesimpel kita bilang kalau air itu mengalir dari tekanan Tekanan tinggi tinggi ke gitu. tekanan rendah. Itu sih, kalau aku gitu. Jadi nanti juga berbanding terbalik sama kecepatan sih. Oh ya, berarti berbanding terbalik sama 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 kecepatan. Yes, Oh iya iya, betul betul. ya, mungkin gitu sih teman-teman. Ya, mungkin dari mesin fluida kita udah bahas pompa sih teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan ya, mungkin kayak ada yang masih Hmm, apa pengen gitu. dan aku pengen tahu kayak secara langsung sih, kayak pengen tahu kinerjanya secara langsung sih. Iya, pengen lihat Mungkin bisa kita cara kerja mungkin pompa. kita besok pas praktikum bisa tahu ya. Iya. Hmm, iya sih. Harusnya nanti sih kita bakal tahu. Mungkin konsep dasarnya dulu kali ya yang kita harus Iya. Iya. pahami dulu. At Kayak physical least quantities-nya tadi. mm-mm. At least kalau ditanyain anak kita nanti asik anak kita. Iya, mungkin At least kalau ditanyain orang kayak nggak kayak oh ini kayak gini cara kerja pompa tuh dasarnya kayak gini. Iya, Bahasa kita bayinya lah istilahnya. at least tahu lah dasar-dasarnya lah. Iya, At least kita bahasa besok bayi. bisa itulah bisa ngebaikin keran air lah ya. Udah nggak kalau Hmm. dari tukang gitu loh. bener banget, Eh, Julian, bener banget. Gak perlu Gila, ngambil gila, ngambil gila. ngambil uang di tukang. STBN STBN kerjanya apa? Benerin pompa di rumah. ST Marine Engineering. Gila, gila, gila. Ini kita Marine masih engineering dalam itu skala yang kecil gak sih? Kita yang belum Iya, yang apa? Marine pompa-pompa use, besar. yang marine use itu loh. Iya, bener, belum. bener. Kan ada sih Belum lagi kayak alat-alat bilge yang marine use pump, gitu. Mm-mm. bilge pump Pasti terus skalanya apalagi beda sih. Meskipun konsepnya sama ya, mungkin lebih apa rumit lah Detailnya lebih banyak. sistemnya. Iya, apalagi kan sistem ya, pompa kan ada banyak kan, ada yang pompa zaman dulu tau gak sih yang dipompa zuk 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 gitu. Oh, ya, Ini kan baru pompa dulu lagi pompa komponen-komponennya sederhana. diffuser dan lain-lain gitu. Iya. ya, bener, Sebenarnya aku bener. mau boleh berpendapat sih kenapa kok bisa dia kesedot dari bawah ke atas. Tapi Kenapa tuh, bro? Kenapa tuh, Dik? Bisa aku masih penasaran sih, kenapa? Ya, Iya ya. penasaran banget asli. Kayak ayo. ini Apa tuh bisa kenapa? bisa aku gambarin sih. Coba Gini, coba gambarin. jadi eh Ini impeller bukan? jadi Hmm? ini punya aku. Ah, benar. Ini cara besar. Nah,
Jadi ini kan eh, bentuk impellernya sentrifugal itu dia kayak apa ya? Kayak propeller. Jadi nggak apa ya? Dia nggak kayak gerigi gitu. Dia modelnya tuh kayak kipas sing mereka itu kayak diarahkan ke sana. Nah, kipasnya itu bentuknya diarahkan ke sana. Nah, Ya, ya. dia kan kayak propeller itu dia bisa mendorong itu kan kayak ada kayak sentrifugal kan gitunya. Nah, Ya. Hmm. itu kayak dia itu kayak vakumnya itu dia posisinya kayak vakumnya itu dia masuk ke sela-sela propeller. Propeller, impeller. Sorry, sorry. Dia masuk ke Hmm. sela-sela impeller. Nah, masuk ke sela-sela impeller ini dia kan karena ada motor di sini, misal ada motor ya. Ini contohnya motor. Nah, karena ada motor yang menggerakkan kipas ini, dia kan kedorong terus sampai ke sini kan. Sampai ke sini, akhirnya dia langsung ke sini dengan kecepatan yang lebih tinggi dan juga tekanan yang lebih tinggi. Sedangkan di sini posisinya kan dia karena kesedot, karena dia ke vakum, dia itu memiliki kecepatan yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Hmm. Apa ada yang masih dibingungkan? Ya, jadi gimana? Bentuk Jadi misal, sentrifugal. jadi ya, Jadi berarti mereka habis dari impeller itu memiliki kecepatan dan tekanan yang lebih tinggi. jadi dia itu kayak apa yo? Kayak sistemnya lebih kayak propeller sih. Soalnya kan sentrifugal itu kan kayak membalikan Hmm. bukan kayak yang pompanya dia kalau ke sini kalau dia ke atas itu kan dia bukan pakai pompa sentrifugal. Hmm. Tapi bukannya semakin eh, kecil tekanannya, berarti semakin besar kecepatannya ya? Semakin apa? Kecil tekanannya, Oh, sorry 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 kebalik. berarti Yang mereka ini pas besar kan habis dari kecepatannya impeller, di sini. gimana? Habis dari impeller dia itu di itulah dibalikkan lah. Kan sentrifugal itu kan kayak kebalikan apa dibalikan gitu kan sentrifugal. Dari sini dibalikan ke sini. Nah, dia memiliki kayak tekanan yang tinggi itu karena memang ada dorongan yang apa ya dorongan dari impellernya sendiri gitu dari impeller bentuk impeller yang memang sentrifugal yang didesain khusus buat sentrifugal kayak gitu. Oh. Tapi aku kurang paham yang lebih detailnya gitu sih. Tapi aku kemarin lihat video YouTube penjelasannya seperti itu. Hmm. Gimana Oke, ya? oke, Saya oke. tak carikan. Aku Nah, juga aku juga keinget saya. sama Nah, bentuknya itu ya. Ah, kayak emang gede deh didorongnya ya. itu kayak Bener. Oh, tinggal digedein deh. Sorry. My bad. Ini loh, tadi maksudku begini, tapi wis. Oh, oke oke. Gimana cara upload foto? dari fotonya Gimana cara upload foto? Google atau mana itu langsung tempel aja. Oh, Ini. Nih. Hmm. Sebenarnya kayak yang membedakan tuh salah satunya bentuk impellernya. oke. Yang mana, Yan? Carikan. Fail. Ini aku dapat dari Load. buku Sularso sih ini. Pompa sentrifugal. Gak kelihatan. Fail to load. Maaf ya, malah aku maju-maju. Kan saya. Iya sih, kalau aku kemarin inget konsepnya, itu kayak ini deh, kayak tornado kecil, mini tornado yang kalian pas kecil itu pernah kan bagi ini, terus kalian ubek-ubek, seret. Kayak Nah, Ya segera ya ya bermuda. ya ya Segera ya. bermuda, segera iya bermuda. kayak gitu. Segera bermuda. Iya, Uh. benar. Jadi kan apapun yang masuk di situ kan keserap kan di dalam Iya, pusaran titik pusarnya itu. Mungkin itu ya yang bisa ku imajinasiin dari konsepnya yang itu yang impeller disampaikan ini. Najian. Pompa sentrifugal. Iya, Hmm. tapi masih masih bingung sih. Kalau udah di section, udah diserap gitu, seret. Nah, terus ningkatin tekanannya itu gimana gitu?
biar dia bisa ke sini, Iya, biar bisa soalnya Ke kan atas ngedorong. kan? harusnya gitu. Harusnya kan kalau misalnya mau mau dibawa naik ya apa airnya itu kan harus meningkatkan keduanya nggak sih? Harus meningkatkan tekanan, Iya. meningkatkan kecepatan. Nah, tapi Ya. semakin tinggi tekanan kan harusnya kecepatannya semakin rendah gitu kan. Nah, aku bingung di situ sih. Mm-mm. Nah, jangan kalau mau ke atas, mau melawan gravitasi kan harus dikasih tekanan yang tinggi gak sih? Biar bisa Gini deh, dorong gitu. gini deh, di pompa gambar pompa ini air itu masuk lewat mana, keluar lewat mana? Entah. Maybe keluarnya lewat sini, Ra, ya. Boleh ditunjuk nggak atau diikat garisin gitu? Gini. Oh, gini. Set. Loh, Set. kok nggak ada gambarnya di? Oh, no, no, no. Oh, Iya nggak yes. sih? Iya nggak sih? Bener nggak ya? Sorry kalau salah Nggak ya. tahu sih. Apa ini? Apa ini aja. Ini. Ada yang lebih. Ini kan dari Mana-mana? samping ya. Ini ada lagi. Ini. Ini impellernya di sini. Oh iya nih. Oh, Masuknya gini. Masuknya. Maybe lewat sini kali ya. Terus gini. Maybe. bisa jadi. Maybe. Nih, tampak Secara depan. gambar sih masuk akal. Ini Secara tampak depan. gambar masuk akal. Tampak depan. Astagfirullahaladzim. Itu deh, Nabil, Nabil katanya nggak kelihatan gambarnya. Buka di bukunya Solarso yang waktu itu aku kasih, yang pompa dan kompresor. Mana Iya. Iya. titikin dong. Kalau Astagfirullahaladzim. itu di zoom zoom in. Atau digeser-geser Nabil Ya, gambarnya. biasa Oh nanti iya, pakai oh iya. Oh pakai iya apa tah. namanya? Nggak tahu juga sih. Kalau di aku Galeri. bisa. Oke. Oh, fail to load ya. Nggak tahu juga ya. Ini kayak bunga aja. Jenis tengah terbuka, jenis tertutup, Oh, tutupan. aku Kan tahu, lebih Ren. kompleks kan daripada propeller. Iya ya, expect. Oh, kalau kalau aku searching lagi ini tadi. Jadi setelah air keserap tadi, Re, di tornado mini tuh tadi ya. Itu tuh Mm-mm. airnya tuh di bagian pompa tuh ada kompartemen sendiri. Namanya ini apa namanya casing atau volute. Kalau kalian ingat kemarin, volute itu eh, membuat air yang udah masuk itu ngelambat. Jadi kan udah cepet tuh alirannya ya, Iya, cepet. iya. Nah, di di apa ya di situ di tempat itu airnya tuh dipaksa melambat. Kecepatannya dipaksa menurun sehingga tekanannya naik. Kalau kecepatannya naik, kalau tekanannya naik, otomatis air bisa melewati pipa itu. Jadi intinya ya mungkin ya mirip-mirip lah yang aku sebutin tadi kalau habis diserap kecepatannya udah banter, udah cepet, dia dipaksa melambat untuk menaikkan tekanannya. Kalau tekanannya udah naik, otomatis dia bisa mengalir ke tekanan yang lebih rendah ya di pipanya itu tadi. Mungkin gitu sih. Wow, keren banget ini teman-teman. Diskusi yang sangat wow. Iya. Mungkin kalau di Sadar. ada apa ya? Rumah bantalan mungkin ya kalau di sini ya namanya ya atau apa ya? In. Ini ada yang nge-scroll kah? Biar nanti di videonya kelihatan. Kelihatan nggak di kalian? Eh, kalau di aku recordnya di aku sih kayaknya Gak aku udah apa-apa sih. nge-scroll kok dari tadi. Oke, oke. Nggak apa-apa. Masuk, masuk. Berarti kalau misalnya impellernya di sini, berarti airnya dari sini dong. Set. Betul kan dari bawah? Secara logika airnya dari bawah. Karena apa? Tapi impellernya di sini, Mi. Oh, berarti kebalikan. Berarti pompanya kebalik di gambarnya. Enggak, ini Mi. pompanya posisinya gimana ya? Aku tuh ngebayangin pompa air yang di rumah-rumah. Hmm. For marine Maybe. use. Ya, ya, ya. Oke.
sangat menarik. Berarti secara garis besar seperti itulah teman-teman cara kerja pompa. Ada section, ada discharge. Juga kata Adrian tadi ada impeller yang nge-section airnya ke dalam. Dan ada suatu tempat namanya apa tadi? Volute atau Iya. volute yang bikin kecepatannya merendah dan tekanannya meninggi sehingga Mm-mm. air dapat didorong keluar dari pompa tersebut. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Dari aku sih Oh. enggak ya. Maksudnya aku udah dari yang tadi datang-datang datang-datang apa namanya? Datang-datang kayak belum paham sistem pompa, sekarang juga udah paham sistem pompa. Kalau aku udah cukup apa insightful banget ya diskusi kali ini ya. Dari awalnya kita membahas tentang rumus-rumus, tentang Fluida. apa namanya, diawali dengan besaran pokok, physical quantities, Iya, eh, sampai di titik kita membahas pompa ini, menurutku sangat apa ya, selinier gitu loh. Apa yang ada kita pelajarin selama ini, mulai dari SMA sampai membawa kita ke sini tuh, ternyata emang dibutuhkan terus rumus-rumus yang kita pelajarin gitu. Meskipun emang kita agak lupa ya, terutama di apa konteks satuannya itu. iya. Bener sih. Terus bahas tentang yang masa Kalau jenis, dari Adrian gimana Adrian? testimoni, testimoni. Benar, benar. Keren, keren, keren. Alhamdulillah Kalau bermanfaat dari jadi. aku, alhamdulillah, alhamdulillah udah banyak insight baru lah mengenai beberapa kayak dari mesin fluida. Ternyata kayak yang kita pelajarin kayak tadi Brian tadi kan sempat mention kayak kita pelajarin di SMA, SMP, bahkan kayak kuliah di Fisflu, di Fismek, Fislis itu kayak masih berhubungan lah sama di Meslu ini. Fislis gak sih? Fislis gak? Fislis. Gak tahu ya, Fislis nanti ya. Let's see. Ya, let's see. ke Mungkin depannya. motornya diperhitungkan juga. Iya sih Kita kan nggak motornya tahu. Ya, harusnya nanti apalagi di desain 2 kita ngehitung propellernya gimana, sectionnya, dayanya gimana, itu pasti sih. sistem perpipaan apalagi ya. Iya. Pasti Apalagi juga itu. Benar banget. semester Kalau atas dari juga Nabil ini. gimana Nabil? Dari diskusi kita kali ini Nabil. Jujur dari diskusi kali ini banyak banget sih dapat inputan. Kayak mulai Hmm. dari tadi how gimana caranya pompa itu bekerja, terus dari definisi-definisi yang lainnya tadi gitu sih. Ya, siap, siap. Berarti ini teman-teman semuanya aman ya? Maksudnya udah jelas, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa kita diskusikan di kelas mungkin ya, atau kita akan ya diskusi-diskusi bincang-bincang kayak gini lagi mungkin ya. Nah, eh, mungkin kita sedikit recap dari Iya, eh, ini tadi. Berarti kita udah belajar nih bahas physical quantities itu petitif apa. itu apa? Benar. Besaran dan satuannya dari mungkin tadi sempat mention 7 besaran pokok, Iya, terus besaran betul. turunan, dan Terus yang pasti apa Mi? terus kita sambungin kayak kita apa sih lebih kotak-kotakin lagi dari physical quantities ini apa aja yang berkaitan dengan fluida, baik Mm-mm. fluida kinematikanya maupun dinamikanya. Terus Benar. ya gitu dari physical quantity. Habis itu kita bahas tentang fluida dinamis, fluida kinematik kan. Oke. Selain itu, kita juga ngefokusin nih besaran-besaran mana aja yang masuk ke Ya, ranah mesin fluida ini dan ngebahas satu persatu. Dan tadi kita di akhir ini juga lebih mengenal lah, lebih tahu teknisnya pompa itu cara kerjanya gimana sih. Ada section, Hmm. ada discharge, ada ya, impellernya juga di situ, ada pressure. volute. Nah, gitu-gitu. Ya, mungkin eh, diskusi kita pada malam hari ini bisa apa ya? Bisa dicukupkan lah dari materi-materi yang udah kita bahas hari ini. Ya, Mm-mm. semoga
materi-materi di apa ya yang udah malam ini dibahas mengenai mesin fluida, Iya. dasar-dasarnya banget bisa mengantar kita pada pemahaman yang lebih inti lah, pemahaman yang Ya. lebih mendalam di mana mesin fluida nanti bekerja. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa akhirilah Zoom ini di eh, pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Dokumentasi dulu. Dokumentasi dulu boleh, boleh, boleh. Cukup, Ininya cukup. layarnya tutup dong layarnya. Oh Jangan iya, ditutup. Oh, jangan ditutup. Cek, iya bentar. Oh kami. iya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa, gini aja. Apa gaya kita, gaya kita? Fluida. Oh, fluida bukan lantai 5. Oh, Fluida dulu. gini tah. Gue mirror gak? Iya. Aku mirror gak? Enggak. Nggak mirror. Kamu juga nggak mirror, Nabil. Oh iya. Aku, Kayak aku, gini aku, aja. Gimana ya pencetnya? Gimana ya pencetnya? aku nggak kan? Enggak. Aman, Bentar, Bil. aku record aja. Wait, Nggak wait. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak record. Aku mirror nggak? Nggak. Nih, ini mirror gak? Nabil mirror tau di aku. Kamu Ilmi sama Nabil mirror. Aku sama Adrian sama itu aman. Berarti gini, Ya. Ya boleh langsung didokumentasiin aja, Ilmi. ini lagi di record dan aku SS. Oh iya. Kamu mirror, Bil. Kamu mirror, Bil. Apa? Kamu mirror. Aku mirror. Iya. Iya, iya. Ah, Sebentar Nabil belum Nabil. masih mirror nggak? Masih. Tangannya dibalik Iya, aja, Pak. Nabil. Tangannya dibalik aja nggak apa-apa. Nah, Gitu. Nah, Telunjuknya di depan. Aku di belakang. Oke. Udah. Satu, dua, tiga. Udah, satu. Gaya apa Oke. lagi? Lanjut, Gaya apa lagi? lanjut. Match flu. Five. Match flu. Oh, Gimana memang. dulu? Satu, Satu, dua. Dah. Lima. Apa? Five. empat gak sih? Oh, kita kembali kepada yang 4 bukan yang 5. Oh iya, 45. Oh, 4. Empat udah. semua 45. Satu, dua. Boleh. Oh iya, 42. Satu, dua. Dah. udah. Terima kasih semuanya. Udah. Dan dari kami, mohon maaf Oke. bila ada kesalahan atau salah kata. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas dan Mbak. Mas dan Mbak.